Bali dan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini buat kalian yang tertarik dengan topik Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Jadi saya akan bagikan bagaimana kamu membaca tanda-tanda kalau satu hal yang kamu proses lewat Law of Attraction atau hukum ketertarikan itu akan segera terwujud. Oke? Jadi di video ini nanti di awal saya akan jelaskan beberapa hal yang orang salah persepsikan tentang Law of Attraction. Kemudian saya akan bagikan tanda-tandanya apa saja. Lalu berikutnya nanti bagaimana kamu mengaplikasikan di 5 fase meditasi mistik bermain jiwa. Oke, kita mulai dulu dengan pemahaman akan hukum ketertarikan. Jadi, berapa orang salah memahami tentang mekanisme hukum ketertarikan ini? Maka saya perlu menjelaskan dasar hukum dari segala hal. Jadi, untuk kamu mempraktekkan Law of Attraction ini, satu hal mendasar yang kamu harus pahami adalah mekanisme hukum sebab akibat. Jadi pada prinsipnya ini adalah pemahaman bahwa segalanya ini energi. Energi itu tidak diciptakan, tidak juga dimusnahkan. Energi itu selalu bergerak, berubah. Jadi ini sebabnya selalu terjadi mekanisme sebab akibat. Jadi ketika kamu memahami satu hal kamu coba proses lewat Law of Attraction ini, rumus sederhana. Setiap kali upaya itu adalah sebab dan setiap upaya pasti akan ada efek atau akibat. Di antara sebab dan akibat ada proses. Oke. Jadi ketika kamu mempraktekkan Law of Attraction, kemudian kamu tidak mendapatkan hasil, kamu akan kecewa, ya kan? Kemudian kamu merasa kok tidak terwujud. Disinilah pentingnya kamu memahami hukum sebab akibat. Jadi kamu bisa lihat video saya sebelumnya tentang praktek Law of Attraction, beberapa kesalahan saya ulas di sana. Jadi ketika orang belajar tentang Law of Attraction itu pasti aktivitasnya tentang visualisasi, berpikir positif, kemudian ada yang menjurnal, afirmasi dan sebagainya. Tapi ini tidak mudah karena tidak paham secara logika hukum sebab akibat. Jadi ketika bicara tentang apakah nanti terwujud atau tidak, itu adalah ranah semesta, ranah Tuhan. Itu sepenuhnya relatif. Nah, kamu fokus ketika itu tidak terwujud kembali pada dua hal. Apakah kamu belum berproses secara maksimal atau sebabnya yang salah. Oke. Nah, pemahaman ini terkait dengan spiritualitas. Jadi, kenapa sih kamu perlu melakukan praktek Law of Attraction? Karena satu hal yang bisa kita rasakan bersama ya, kita pikir secara logika. Tidak ada apapun terjadi tanpa melalui proses pikiran. Dan segalanya diawali dari pikiran. Jadi ranah sebab ini adalah ranah mental, kekuatan berpikir kita. Sementara kamu tidak akan bisa berpikir kalau kamu tidak sadar. Jadi ini yang sering saya bagikan di Bermain Jiwa. Pemahaman akan spiritualitas Tuhan itu adalah tentang kesadaran. Karena dari sana semua berawal. Oke? Jadi ketika kamu paham bahwa sebab pasti membawa akibat, kamu tidak akan bingung, Mas, gimana ya biar perasaan kita itu selaras dengan apa yang kita imajinasikan. Kamu tidak perlu fokus ke sana karena kamu artinya fokus pada akibat. Cukup kamu lakukan apa yang bisa kamu proses saat ini, ya kan? Dan ikuti apa yang diberikan oleh semesta tentang petunjuknya. Jadi, kenapa saya perlu bagikan? Kamu perlu membaca tanda-tanda apa saja yang mengindikasikan bahwa proses manifestasimu akan segera terwujud. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa kesalahan umum nih ya dari sisi spiritualitas. Jadi di video sebelumnya tentang hukum ketertarikan saya sudah membagikan kesalahan umum orang mempraktekkan. Kalian bisa lihat. Di sini saya akan jelas dari sisi spiritualitas. Yang pertama adalah setiap orang itu pasti punya misi dalam hidupnya. Oke? Setiap orang itu dilahirkan unik, setiap orang itu berbeda, setiap orang punya value. Maka
Artinya ketika Tuhan itu menciptakan tiap orang berbeda, pasti dari perbedaan itu ada fungsi dan tujuannya. Nah, ketika kamu mempraktekkan law of attraction ini, ada dua hal yang mesti kamu perhatikan dalam misi itu. Karena ada misi yang untuk dirimu dan ada misi yang sifatnya universal untuk semesta. Nah, mekanisme ini selalu berputar. Pada suatu waktu mungkin kamu gagal untuk mencapai apa yang ingin kamu dapatkan, tapi ini akan membawa kontribusi secara universal. Karena tidak semua orang berhasil secara logika. Pasti ada yang unggul, ada pasti yang lebih kurang, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ini selalu berputar dan satu saat kamu akan mendapat hadiah dari semesta. Ketika kamu paham mekanisme ini dan paham bahwa kamu punya kontribusi dalam level kesadaran untuk secara universal. Jadi kalau kita belajar spiritualitas, ini belajar tentang eksistensi. Kamu itu sesungguhnya itu apa? Jadi sisi spiritualitas ini adalah tentang memahami eksistensi kita yang bukan fisik. Jadi kamu itu tidak ada wujudnya, kamu hanya sebuah aktivitas kesadaran yang mengalami dalam wadah tubuh. Artinya tubuhmu ini kendaraan untuk belajar, untuk mengalami. Kenapa mengalami? Karena tanpa tubuh fisik, kamu itu tidak bisa mendapatkan pengalaman. Jadi saya menjelaskan di tutorial terkait lucid dreaming ya, mimpi tapi sadar, itu untuk belajar. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang bisa kamu rasakan fenomenanya ketika kamu tidak melibatkan tubuh fisik. Kalau kamu tidur, tidak ada keterlibatan fisik, kamu tidak merasa apa-apa. Jadi kesadaran fisik itu fungsinya ke sana. Kalau kamu misalnya dibius, ya, kamu tidak ada kesadaran ke tubuh fisik, kamu juga tidak mendapatkan pengalaman apapun. Jadi belajar secara spiritualitas itu adalah dengan mengalami ketika kamu punya wujud tubuh ini tadi. Jadi saat kamu hadir dalam eksistensi secara fisik, semua adalah pelajaran. Dari sisi spiritualitas tidak ada hukuman. Karena kalau kita belajar, entah itu baik atau buruk, semuanya adalah pelajaran. Entah itu membahagiakan atau menyedihkan, itu juga pelajaran. Maka ketika kamu paham mekanisme ini, kamu akan jadi tidak melekat. Karena secara logika, semuanya itu pasti dua sisi. Dan bagaimana kamu belajar dari pengalaman demi pengalaman ini akan meningkatkan level kesadaranmu. Kemudian poin berikutnya, keselarasan bukan keyakinan. Oke, jadi selama ini mungkin kalau kamu praktek law of attraction, ya kan, banyak orang mengajarkan harus yakin, ya kan, sepenuh hati, padahal kamu banyak masalah. Jadi kenapa pondasi hukum sebab akibat perlu saya sampaikan? Karena kalau segalanya berlaku sebab akibat, kamu tidak butuh keyakinan. Yang dibutuhkan adalah pengamatan dan logika. Jadi banyak orang mempraktekkan tentang imajinasi positif, visualisasi positif, afirmasi positif. Bagi saya lebih suka menyarankan, karena tadi ada sebab, proses, dan akibat. Maka bagaimana kamu melakukan itu ada keselarasan. Kalau kebanyakan orang mengatakan kamu harus berpikir positif, saya lebih mengatakan kamu harus berpikir selaras, merasakan selaras, dan bertindak selaras. Maka dalam konsep pandangan mistik, kamu berusaha menyelaraskan dengan sumber kekuatan, dengan Tuhan. Maka perlu kita membaca tanda-tanda. Kamu menyesuaikan dengan petanda itu. Nah, ketika orang terjebak pada keinginannya, dia merasa gagal. Karena dia berusaha mencapai satu hal yang ranahnya bukan bagian dirinya. Ranah itu adalah ranah Tuhan. Maka ketika kamu menyatu, membaca tanda-tanda itu, kamu bergerak dengan kekuatan Tuhan atau kekuatan semesta. Kemudian poin penting berikutnya, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi begini, orang itu menderita karena dia mencari kepastian. Jadi dalam hidup tidak ada orang yang tidak salah. Dan itu kemudian orang mencari jawaban. Cuma semuanya relatif, oke? Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kamu bergerak, berpikir, menyelaraskan dalam semua kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah, ketika kamu bisa membaca petanda itu, kamu
bisa lebih banyak bermanuver. Kamu fokus pada sebab dan proses, bukan fokus pada apa yang akan kamu dapatkan. Karena sepenuhnya relatif. Kalau kita bicara tentang hukum sebab akibat, yang tidak bisa dipastikan itu adalah kapan itu terjadi, seberapa besar, ya kan. Nah, itu sebabnya kita perlu membaca pertanda supaya kita tetap bergerak selaras dengan semesta. Nah, sekarang tanda-tanda apa saja yang bisa memberikan indikasi kalau proses manifestasimu itu segera terwujud. Tanda yang pertama adalah kamu merasa nyaman, kamu merasa rileks, tidak ada tekanan. Kenapa? Itu artinya kamu bergerak selaras. Jadi, apa yang saya katakan tadi, kamu mesti berpikir selaras, ya kan? Pikiran, kemudian batinmu juga selaras, tindakanmu juga selaras. Ini artinya kamu fokus pada proses. Kalau kamu mengerjakan sesuatu ya yang kamu sukai, kamu mengerjakan hobimu, itu selaras karena kamu mengerjakan sepenuh hati, sepenuh tenaga dan sepenuh pikiran. Oke? Jadi ketika kamu dalam proses manifestasi merasa nyaman, merasa rileks, itu tanda-tandanya bahwa kamu sudah mendekat. Kemudian tanda kedua, kamu melihat lebih banyak hal terkait apa yang kamu manifestasikan. Jadi ketika kamu punya rumah, tiba-tiba ada pameran rumah, tiba-tiba dan ada acara yang kamu lihat di video, di YouTube atau di TV misalnya, yang sama temanya dengan rumah yang kamu impikan. Oke, jadi kamu perlu perhatikan ini, tanda-tanda itu selalu diberikan tentang apa sebetulnya yang akan diproses oleh semesta melalui eksistensimu. Ya, di sini kamu perlu menyelaraskan. Kemudian tanda berikutnya, kalau tadi melihat, yang berikutnya ini adalah kamu mendengar hal-hal yang terkait dengan proses manifestasimu. Jadi satu saat misalnya kamu berkendara, misalnya mendengar musik atau mendengar podcast yang membahas hal-hal yang kamu sedang manifestasikan, atau mungkin kamu di tempat umum mendengar pembicaraan terkait juga dengan apa yang kamu proses lewat manifestasi. Diperhatikan juga apapun yang kamu dengar selama kamu berproses dalam manifestasi lewat hukum ketertarikan ini. Tanda berikutnya, ini tanda yang sebaliknya ya. Ada momen di mana kamu justru mengalami kondisi yang semakin buruk, semakin turun, semakin ekstrim. Oke? Kenapa demikian? Karena ketika kamu memanifestasikan, itu adalah sebuah transisi perubahan realitas. Oke? Dan sebuah transisi ini kadang bisa cepat dan melalui suatu hal titik kulminasi. Sama halnya ketika kamu mendaki gunung, semakin kamu ke puncak itu semakin berat. Tapi ketika kamu paham semua sebab akibat, aksi reaksi, tiap tekanan yang makin besar artinya memberikan peluang reaksi balik yang semakin besar pula. Jadi kalau kamu paham dari sisi logika sains ya, tidak perlu khawatir. Fokus saja pada tanda-tanda apa saja yang diberikan pada dirimu. Tanda berikutnya adalah semesta memberikan informasi lewat orang lain, bahkan orang asing. Jadi misalnya kamu bermimpi atau kamu ingin manifestasikan punya usaha sendiri. Tiba-tiba kamu ketemu relasi lama yang menawarkan bisnis baru misalnya. Jadi ada satu faktor X yang tak terduga yang sebetulnya itu adalah informasi dari semesta yang diberikan pada dirimu melalui orang lain. Semakin orang ini tidak terduga, semakin orang asing, ini memberikan pertanda bahwa semesta itu sudah akan mewujudkan satu hal ini untuk misi yang akan kamu proses dalam kehidupanmu. Tanda berikutnya adalah sinkronitas. Ini yang biasa kalian tanyakan tentang angka malaikat. Jadi semesta itu berbicara dengan banyak hal. Dari sisi penglihatan, dari sisi pendengaran, kemudian kode-kode atau simbol-simbol. Nah, bagaimana kamu menangkap simbol ini, kemudian menerjemahkan itu, ini akan menjadi panduan bagaimana kamu wujudkan apa yang menjadi misi semesta dan misi untuk dirimu sendiri. Tanda berikutnya adalah kejadian luar biasa yang tak terduga. Jadi pada suatu momen misalnya, kamu mengalami satu hal yang sama sekali tidak pernah kamu perkirakan, ini menjadi petanda pesan yang kuat dari semesta. Nah, tiba-tiba saja kamu dapat hadiah, dapat lotre misalnya, atau justru dapat peristiwa yang buruk tidak terduga sama sekali. Oke, jadi setiap momen apapun itu, karena semua sifatnya pelajaran baik atau buruk, kamu mencoba menangkap apa yang disampaikan semesta. Tanda berikutnya ini yang sering umum. Kalau kamu mengalami mimpi yang lebih sering pada tema-tema yang kamu ingin manifestasikan, itu artinya semesta memberikan tuntunan lewat alam bawah sadarmu. Tanda berikutnya adalah déjà vu. Apa itu déjà vu? Jadi satu momen mungkin kamu
sedang beraktivitas, kemudian kamu merasa tidak asing dengan momen itu. Rasanya saya pernah kesini, rasanya pernah melakukan hal itu. Nah, ini artinya kamu mengalami transisi dalam dimensi yang tidak fisik. Jadi pergeseran dimensi realitas itu dimulai dari apa yang dibangkitkan oleh alam bawah sadarmu. Nah, saat kamu mengalami déjà vu itu seperti kamu diingatkan. Cuma kamu tidak ingat kapan kamu bermimpi tentang itu atau pernah terpikir tentang itu. Itu sebabnya di meditasi mistik saya sarankan untuk membuat jurnal. Dari situ kamu akan lebih cepat menangkap informasi apa yang diberikan oleh semesta. Tanda berikutnya adalah rasa gembira atau rasa percaya diri, ya. Jadi ada satu momen di mana kamu ada masalah, ya kan? Kamu manifestasikan satu solusi. Nah, ketika itu berproses, tiba-tiba saja kamu merasa bahwa kok saya percaya ya ini akan membuahkan. Padahal misalnya kamu tidak tahu alasan kenapa kamu percaya untuk hal itu tadi. Itu menjadi pertanda kuat bahwa ada keselarasan energi antara semesta dengan dirimu. Efek yang timbul tadi adalah percayaan diri, kegembiraan. Oke? Nah, tanda berikutnya ini yang lebih gambarannya negatif. Tapi ini adalah momen jeda. Jadi satu saat mungkin kamu kehilangan orang-orang terdekat, atau sahabat dekatmu, orang-orang dekatmu pergi, meninggalkan dirimu. Ini ada suatu pertanda juga bahwa kamu akan memasuki realitas baru. Jadi misalnya di kantor ya, ada temanmu yang dipindah, padahal ini teman yang istilahnya sehati dengan kamu. Demikian pula dalam keluarga. Mungkin siapa saudaramu ada yang harus berpisah karena pindah kerja, karena studi. Ini menjadi tanda-tanda pula bahwa semesta akan memproses sebuah realitas dengan kondisi yang baru untuk apa yang ingin kamu manifestasikan. Akan bagikan bagaimana kamu mengolah ini lewat 5 fase meditasi mistik. Jadi kalian bisa lihat tutorial saya tentang 5 fase meditasi mistik. Saya membagi ada 2 fase, fase saat kamu bermeditasi dan fase di luar meditasi. Nah, fase meditatif, titik nol, dan kontemplatif seperti biasanya saya sudah sering sampaikan. Apapun kamu proses di fase kontemplatif, ini adalah fase di mana kamu dalam kondisi alpha theta setelah kamu melalui titik nol dan kamu membaca intuisi. Jadi setiap kali kamu bermeditasi, misalnya dalam aktivitas keseharian, di fase kontemplatif kamu gunakan membaca tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Jadi kamu bertanya pada dirimu, dari sekian tanda tadi saya dapatkan hari ini. Kemudian berikutnya kamu memberikan penafsiran apa yang dimaksud semesta dengan tadi yang sudah kamu temukan dari sekian tanda. Jadi pertama kamu baca tandanya, kedua kamu persepsikan, ya kan? Ini di fase kontemplatif semua. Kemudian ini poin yang ketiga, kita belajar spiritualitas. Saya sudah jelaskan tadi dasar pemahamannya. Jadi apapun semua terkait proses kamu belajar, kamu pasti ada misi untuk dirimu dan misi untuk semesta. Nah, ketika kamu belajar, artinya apapun yang tadi kamu peroleh dari perenungan, tunjuk dari semesta, itu yang kamu gunakan sebagai dasar bagaimana kamu melangkah. Jadi kita fokus bukan pada apa yang kita ingin manifestasikan saja, tapi kita fokus pada rencana yang lebih besar dari itu. Nah, orang betulnya itu kalau kita belajar spiritualitas tidak ada baik buruk, tidak ada bahagia sedih, karena semuanya persepsi kita. Karena kalau kita belajar dari sisi tadi spiritualitas semuanya adalah pelajaran, baik buruk semuanya adalah pelajaran. Nah, yang perlu kalian selalu ingat secara sederhana, ini semua adalah tentang keinginan. Manusia hidup itu pasti punya ego, punya keinginan. Jadi kamu dalam proses memanifestasikan hanya ada 2 kemungkinan, terwujud atau tidak terwujud. Nah, terwujud dan tidak terwujud ini berkaitan dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu itu sedih kalau satu hal itu tidak sesuai keinginanmu. Kamu bahagia kalau satu hal itu sesuai keinginanmu. Nah, ketika kamu bisa mengendalikan atau terbebas atau tidak melekat pada keinginanmu, ya kamu mendapatkan banyak hal.
jauh lebih besar daripada itu. Jadi saya ulang sebentar, di fase kontemplatif kamu baca apa tadi ada pertanda. Yang kedua, kamu terjemahkan atau persepsikan kira-kira semesta menyampaikan apa. Kemudian berikutnya kamu tanyakan ke diri pribadimu sendiri. Kalau petunjuk itu tadi berlawanan, kamu bertanya pada semesta, apa rencana semesta untuk dirimu. Jadi di situ ada dua kemungkinan kan. Satu hal yang ingin kamu manifestasikan dan petunjuk yang berlawanan dengan hal itu. Jadi hanya dua ini. Tergantung mana nanti kamu memilih. Jadi misalnya kamu ingin studi ke luar negeri misalnya. Ternyata ada banyak petunjuk yang mengindikasikan bahwa kamu tidak perlu ke sana. Nah, di sini pentingnya kamu menyelaraskan. Apa sih yang sebetulnya terbaik akan diberikan pada saya. Ketika kamu memahami gambaran besar ini tadi, kamu proses terus, kamu akan semakin terkoneksi dan semakin mendapatkan banyak petunjuk yang akan lebih memperjelas. Oke, jadi berapa orang mungkin bertanya ke saya, dan ini sering, Mas, bedanya ini intuisi atau bukan seperti apa? Kalian hanya perlu fokus pada dokumentasi atau jurnal. Itu sebabnya saya katakan, saya memberikan dua fase setelah meditasi, fase jurnal dan refleksi. Apapun, seaneh apapun, dan seberbeda apapun, petunjuk lewat intuisimu dalam meditasi, kamu catat saja. Apakah benar itu intuisi atau tidak, itu dari egomu atau dari semesta, ya nanti itu akan ditunjukkan lewat jurnal. Jadi orang terjebak karena biasa berpikir secara logika, padahal semua tidak bisa dipastikan dan logika pun ada batasannya. Satu saat kamu perlu mendengar batinmu, mendengar intuisimu. Jadi ketika tadi kamu mengejar apa yang sebenarnya, ya kan, apakah intuisi ini benar atau enggak, ya tadi kembali pada kepastian. Ini bagian dari logika kita. Tapi yang perlu kamu pegang adalah, karena semua adalah proses dan seperti apa ke depan itu sangat relatif. Kamu hanya perlu fokus pada satu hal yang sudah kamu ketahui. Maka saya katakan, kamu jangan fokus mencari kepastian atau kebenarannya. Fokuslah pada apa yang mungkin kamu belum optimal, apa yang mungkin salah, karena itu ada datanya, dan ketika kamu menjurnal, kamu belajar dari situ. Apa yang terjadi ke depan sepenuhnya relatif, tapi apa yang sudah kamu lewati, kalau kamu punya jejaknya, kamu bisa belajar banyak dari sana. Oke, jadi ini saja yang bisa saya bagikan. Kalau kalian suka topik ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kalau ada yang belum jelas, tuliskan di komentar. Kita akan belajar lagi hal-hal terkait hukum ketertarikan. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.